Akhirnya kan buah entah. Buah mentah segede kecil sekali sampai tiap hari diperhatikan semakin besar buah itu, dan buahnya hanya di tanah. Nah, lalu akhirnya sampai timbul isu bahwa buah yang semakin besar itu adalah buah bukan buah, itu adalah telur monster yang nanti akan semakin besar, kemudian nanti menetas, lalu akan memangsa, si monster itu memangsa seluruh rakyat desa itu. Rakyat desa antah berantah. Nah, sampai akhirnya pohon itu yang cuma satu pohon itu dipagar kawat besi, ya. Dipagar besi, dikasih kawat duri, sampai tidak ada yang bisa menjamah. Bila perlu dikasih aliran listrik. Akhirnya semakin besar. Buahnya cuma satu. Akhirnya karena takut terjadi isu itu dipanggillah Kiai Entah itu. Dipanggil Kiai Entah untuk kemudian gimana caranya, gimana solusinya supaya telur monster yang sangat gede itu tidak menetas. Dan kalaupun menetas, si monster itu tidak memangsa rakyat desa. Akhirnya ketika karena memang Kiai Entah ini dulunya santri, orang perantauan, sudah tahu berbagai jenis tanaman, begitu melihat di dalam hati, ini mah buah semangka atau semangka gede nanti. Akhirnya pagernya dibuka, tenang rakyat desa. Kata Kiai Entah itu di dalam hatinya, mudah-mudahan dengan adanya semangka ini membuat rakyat masyarakat di desa itu sadar dari supaya bisa ibadah kembali. Akhirnya Kiai Entah itu ngambil pisau, orang-orang satu desa kumpul dan menyaksikan bagaimana telur monster yang menurut mereka itu telur monster dibelah, kemudian lihat tidak ada apa-apa, kata Kiai. Bahkan dibelah lagi, lihat saya makan, enak, manis. Sampai ditawarkan semangka yang gede itu, tapi tidak ada yang mau. Sampai wareg eta ku semangka ku soalnya sampai habis, karena tidak ada yang mau. Sampai akhirnya masyarakat desa, wah berterima kasih, monsternya sudah mati, telurnya sudah hancur. Tapi nyata-nyatanya setelah kejadian itu malah bukan membuat insaf, malah menjadikan kiai itu dieluk-elukkan, diagung-agungkan. Tapi tetap tidak ada yang mau ikut sholat, tidak ada yang mau ikut ajarannya. Sampai akhirnya kiai itu meninggal dunia, 5 tahun kemudian meninggal dunia, dikubur. Dan di kuburannya itu dibangun prasasti, monumen. Di monumen itu ditulis, di sini telah meninggal seorang penakluk telur monster. Bukan seorang Kiai Entah, bukan, tapi seorang penakluk telur monster. Jadi sampai Kiai Entah itu meninggal, ya, tidak ada satupun yang mau ikut ajaran. Kemudian ceritanya selesai. Telur monster. 2 cerita lagi, tapi pendek.
Cerita yang kedua dan ketiga ini pernah dikisahkan oleh ulama besar yang sangat kocak, Kiai Nasruddin Hoja. Mungkin banyak yang tahu. Satu cerita, bukan Kiai Maud, Nasruddin Hoja. Jadi satu cerita, Nasruddin Hoja itu hidup pada masa kerajaan Timur Leng. Timur Leng ini adalah raja yang sangat zalim, raja yang sangat kejam, tidak pandang siapapun yang tidak nurut perintahnya langsung tebas batang leher. Suatu ketika si raja Timur Leng ini mengundang Nasruddin ke kerajaannya, lalu ngobrol-ngobrol, nyinggung-nyinggung masalah kekayaan dan kerajaan yang dipunyai si Timur Leng. Raja itu nanya, Nasruddin, seandainya kamu tahu bahwa saya sangat kaya, bahkan tidak ada yang tidak takut sama saya, semua orang takut. Kalau dihitung-hitung dengan seluruh kekayaan yang saya punya, harga saya ini berapa? Harganya saya ini berapa? Harga manusia si Timur Lengnya itu berapa? Nasruddin gampang jawabnya. Ya, paling mahal itu dan tidak akan melebihi dari 100 dinar. Timur Leng itu harganya 100 dinar. Saya pun mampu beli kamu Timur Leng. Ngambek kan? Si raja diomong begitu. Karena dibilang begitu, ngambek. Jangan main-main kamu. Ikat pinggang saya, sabuk saya saja harganya 100 dinar. Cek si Nasruddin, ya memang harga kamu tidak lebih dari harga sabuk itu. Jadi manusia itu tidak ada harga. Si Timur Lengnya itu tidak ada harga. Itu cerita Nasruddin. Cerita yang kedua tentang Nasruddin. Nah, adalah suatu ketika Nasruddin itu sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Tiba-tiba datang seorang yang tidak dikenal membawa sepucuk surat. Suratnya itu berbahasa Persia. Lalu meminta kepada Nasruddin supaya punten pangmacakeun, saya tidak bisa baca bahasa Persia. Ketika itu Nasruddin yang namanya lagi ngajar, itu kan sopan pakainya, pakai jubah lah, pakai udang-udang gitu kan. Sorban palit. Nah, kemudian kata Nasruddin, saya tidak bisa baca bahasa Persia. Saya belum pernah berangkat ke Persia dan belum pernah juga belajar bahasa Persia. Karena dikenal bahasa Persia itu bahasa paling sulit. Akhirnya si orang yang baru datang itu, masa kiai selevel Nasruddin, ulama selevel Nasruddin tidak bisa baca bahasa Persia? Apa gunanya udang-udang itu? Apa gunanya sorban yang di atas kepala itu kalau tidak bisa baca bahasa Persia? Seketika itu juga Nasruddin langsung copot sorbannya. Tah sok pakai, bisa baca tuh. Jadi bola peda-peda tinggal kopian menjadi kaluarga.
Gimana seharga 10.000? Cerita sampai tilu. Jadi pada intinya adalah dari ketiga cerita itu, kita di bulan Syawal ini diharapkan menjadi orang yang semakin bertakwa. Artinya takwa itu adalah sebagaimana Rasul itu mengatakan laisal id liman labisal jadid, liman yalbasu labisal jadid, bahwa hari raya itu, Idul Fitri itu bukan hanya untuk orang-orang yang pakai baju baru. Tidak diukur dengan seberapa bagusnya baju yang dipakai, seberapa mahalnya baju yang dipakai. Tidak diukur dari seberapa mahalnya perhiasan yang dipakai. Tapi walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu adalah bagi orang-orang yang ketaatannya bertambah. Artinya kalau dari cerita itu, cerita yang pertama tentang Dog Monster, itu adalah satu sisi tantangan bagi kita sebagai pendakwah. Masing-masing pribadi kita menjadi pemimpin dan mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Dimanapun, sekalipun kita tidak punya jamaah, jamaah paling kecil adalah suami, istri, anak-anak. Kalaupun belum punya suami, jadi seorang yang dakwah itu tantangannya sangat berat. Kalau mau berbicara desa antah berantah itu, kita berbicara prinsip. Jangankan di desa, terkadang kita juga masih, meskipun kita sholat, meskipun kita puasa, ibadah, rajin zikir, tapi terkadang terselip rasa-rasa tahayul, rasa-rasa bahwa mereka dia keeng, mau apa saja, atau percaya terhadap benda-benda tertentu karena barang ini bisa pinter dan lain-lain, karena minum anu bisa sehat. Kadang-kadang kita masih percaya. Jangankan di desa yang seperti antah berantah, dan itu sangat sulit diperbaiki jika